Kalau fisik kamu udah keteteran, teknik kamu nggak akan bagus. Jadi karena minggu ini tema lagu performnya tentang cinta, Grace mau bawain lagu Itali, judulnya Giorno Dopo Giorno by Kelly Sweet. Inti lagunya sih tentang kisah perjalanan cinta seorang gadis yang tadinya ragu sama si cowok ini tuh, tapi seiring berjalannya waktu ketika akhirnya si cewek ini merasa oke, akhirnya aku jatuh cinta sama si cowok ini, tapi ternyata si cowok itunya udah mereka dipisahkan oleh jarak. Jadi cinta yang ingin Grace sampaikan di sini adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan. May you find some comfort. Ormai resto qua, non voglio andare via, con te lo so già, con te mo più resistere, è come se la paura va via, come se tutto mi portassi a te, soltanto a te. Giorno dopo giorno voglio sempre più di te, voglio averti nei miei occhi quando è buio, quando poi avrai bisogno di una verità. Sarò con te, vivrò senza più paure, e insieme noi uniti poi per sempre resterò con te. Voglio averti nei miei occhi quando è buio, quando poi avrai bisogno di una verità. Sarò giorno dopo giorno, io so per certo che sarò con te. Grace. Thank you, string section. Terima kasih. Nice performance. I like it. High five. Silakan, juri Ari Lasso duluan. Selamat malam, Grace. Malam Mas Ari Lasso. Kamu malam ini memberikan perubahan yang cukup signifikan dibanding minggu lalu.
Terus terang saya cukup terbawa ya dengan lagu yang kamu bawakan tadi. Puji Tuhan. Pengucapan kamu juga enak, penjiwaan kamu juga saya rasakan dapat gitu ya. Sehingga saya punya kesimpulan sementara memang mungkin kamu itu cocok untuk lagu-lagu yang bertempo lambat seperti ini. Thank you Mas Arilaso. Tempo kamu untuk lagu yang tanpa klik ya, tanpa tempo gitu yang agak lepas-lepas gitu juga cukup bagus. Kalau boleh sedikit kasih saran, mungkin sama tetap seperti Agnes minggu lalu bilang bahwa kamu tetap harus lebih melatih teknik pernafasan kamu, diafragma dan head voice kamu harus terus dilatih. Karena di beberapa bagian yang loncat nada tinggi di akhir tadi, kamu cukup keteter gitu. Walaupun tetap bisa terasakan nyamannya. Jadi congratulations untuk penampilan kamu malam ini. Puji Tuhan. Dan berikutnya Mas Yofi. Yang jelas tadi saya melihat walaupun membawakan lagu yang agak berbau klasik, tapi popnya masih terasa banget. Dan walaupun saya tidak mengerti bahasanya, pesannya cukup tersampaikan dengan baik. Ada mungkin catatan sedikit ketika melatih suara yang falset tadi, ada beberapa bagian yang agak sedikit tidak akurat nadanya. Dan yang menarik adalah kamu tadi berhasil menyampaikan cerita lagu dari awal sampai akhir, bertutur sampai ke klimaks. Dan untuk malam ini saya rasa cukup, untuk saya cukup memberikan kesan yang mendalam dan moga-moga pada suatu saat kita bisa kerjasama di lain kesempatan nanti ya. Amin. Puji Tuhan, makasih. Mas Yofi naksir kayaknya Mas Yofi. Udah kerjasama di proyek berikutnya kata dia. Go ahead. Oke, Grace. Memang ballad itu salah satu kelebihan kamu ya. Artinya your strength itu biasanya keluar pada saat lagi di ballad songs. Tapi hati-hati sama orang yang istilahnya gini. Kalau penyanyi yang biasanya nyanyi dengan emosi tinggi, artinya emosi itu bukan marah-marah ya, tapi emotions yang tinggi seperti kamu. Kadang-kadang karena adrenalin pada akhirnya kita jadi nggak kontrol ya. Itu harus belajar dari experience ya, harus tetap istilahnya kita di atas panggung harus control. Mau kelihatannya se-emotional apapun kamu tetap harus control. Nah makanya kenapa tadi pada saat lagi kamu ada falsetonya, terus udah gitu ada head voice-nya yang mau ke whistle voice-nya itu juga kamu sangat pitchy. Sayang, kenapa? Karena falsetto kamu yang pitchy pertama itu lagi di awal. Awal itu istilahnya first impression. Terus head voice yang hampir ke whistle voice kamu itu juga pitchy itu pada saat lagi klimaks. Itu the second most important dalam lagu, if not the most important, one of the most important ya. Terus udah gitu ending, jadi istilahnya awal, klimaks, ending tuh kamu mesti hati-hati banget gitu, itu karena impressions yang bakal orang tangkap. Salah satunya sebenarnya untuk hit nada tinggi itu kamu mesti hati-hati sama nafas kamu, sama seperti yang tadi Mas Ari juga udah bilang. Nafas itu mesti latihan karena kita tahu ya sebagai penyanyi istilahnya nada tinggi itu semuanya datangnya dari pernafasan. Jadi itu kamu mesti latihan. Oke, enough about Grace. Kalau boleh, Boy, saya pengen kasih komen ke Freddy, Mario dan Barsena. Ya, jujur aja tadi Boy kan bilang, oh ini gayanya Nas Academy, ya kan? Freddy, Mario dan Barsena menyanyikan lagu dengan gayanya Nas Academy. Dan pada saat kita lihat Nas Academy mereka membawakan lagu dengan soul R&B. Yang dimana kita tahu bahwa soul R&B itu boleh dibilang salah satu genre musik yang sebenarnya seperti dianggap tidak populer di Indonesia, ya kan? Dan memang itu yang pada akhirnya membuat saya bangga di Nas Academy. Why? Karena Nas Academy itu tidak represents drama atau bullshit, tapi Nas Academy represents quality, gitu. Jadi artinya mau apapun, istilahnya kita tidak tergantung apa yang market wants atau apa yang, oh sekarang lagi ngetrennya nih yang ini nih. Tapi kita kasih mereka, ini benar-benar kita nggak pernah kasih limitations apapun terhadap students. Mau mereka nyanyi lagu rock, mau mereka nyanyi lagu jazz, mau mereka nyanyi lagu soul R&B. Kita nggak pernah kasih limitations. Karena buat kita yang namanya quality is quality. Good quality is good quality.
That's right. All right, thank you judges. That was a good comment for you. Yeah, high five. So happy for you this week. Untuk kalian yang ngefans sama Grace, jangan lupa untuk kasih dukungan yang banyak di Google Plus, kalau enggak di Twitter. Nanti at the end of the show dengan cantumkan hashtag NAS Academy net_TV_Grace.